Yang ngeluarin CR, gua ngeluarin CR nih. Main bacok-bacokan nih. Jarak segini nih, lu main bacok-bacokan. Gini nih. Ampun bang, ampun. Serius, gua demi Allah gua. Terus? Gua main bacok-bacokan, dia dibacok gua cepret, main bacok-bacokan gitu. Akhirnya dia kena di paha. Oh dia kena paha. Ya terakhir tuh kena di paha, cepret. Gua makin kesel lagi nih ya. Itu tangannya jadi sorry nih. Tangannya gua giniin. Gua giniin. Gua congkel nih pakai CR gua yang kecil, kuku ya. Gua congkel gitu. Dia teriak enggak tuh? Ya teriak lah. Udah gua congkel gitu dia. Udah tuh habis dari situ gue cabut langsung pulang. Oke sob, masih di YouTube Sang Pemimpi Channel. Jangan lupa lu harus bangun dari mimpi, terima kenyataan sepahit apapun itu. Nah, lu pasti udah bakalan gak heran lagi nih di samping gue siapa. Pasti ini orang gokil, orang gokil lah pokoknya. Dia udah banyak juga ya kan, ada di channel-channel mana, pokoknya keren lah. Nih lu kenalin nama apa enggak nih? Pasti udah banyak yang tahu lah. Belum lah pernah. Ya udah, perkenalkan dulu lah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue mau bercerita nih. Nah. Semua cerita yang gue ceritain di sini real, nggak ada yang gue lebihin, nggak ada yang gue kurangin. Semuanya real. Nama gue Andre, biasa dipanggil Monyong. IG gue Senja Berbahaya sama Halo Dap. Halo Dap. Nah, nih Bang Monyong ini juga udah banyak cerita ya kan di channel-channel, tapi kayaknya itu cerita cuma sedikit. Karena masih banyak kisah perjalanan Bang Monyong juga, dan buat lu juga nih semua. Gua di sini cerita bukannya buat menyombongkan bahwa masa lalunya buruk atau gimana, tapi gua hanya pengen ngasih lu tahu resiko apa yang biasanya dilakuin sama gua orang ya kan, yang dulunya kelam. Itu hanya masa lalu, jadi lu jangan ikutin, resiko itu berat pokoknya semuanya. Dan gue juga banyak terima kasih nih yang udah ngasih tempat Traffic Trip. Pokoknya lu kalau pengen tahu apa nih kayak second brand hoodie, crewneck, lu cek aja langsung IG-nya traffic.trip. Di situ harga murah dari 50.000 sampai ke atas lah pokoknya. Langsung gua gas pokoknya nih. Gas. Nih kita cerita dari mana dulu nih? Bebas Bung. Gue juga ikut terus deh. mungkin lu pasti tahu lah, gue sama dia juga banyak ya kan di channel gue, di mana juga emang deket ya kan. Bingung juga gue, gak enak juga nih nanya-nanyanya. Jadi dari mana nih kita awal mulanya nih ya kan? Setelah kayaknya langsung aja lah gue bahas, nggak usah basa-basi, nggak kayak SMP, nggak kemana, karena itu udah ditanya-tanya juga di tempat lain. Mungkin gue langsung nanya, lu banyak kejadian gue tahu juga lah di dunia malam apa waktu zaman sekolah, yang terutama di sekolah dulu nih, sekolah STM itu udah pasti horor tuh. Gua STM pertama di Pancadharma Bogor. Pertama kali gua masuk sekolah tuh STM di Pancadharma. Kenapa lu bisa milih di situ? Karena sebelumnya kan gua biasa di Victor tuh ada Bijer sama Sasmita. Iya. Orang tua gua tahu Bijer sekolahnya ribut Mulu. Sasmita sekolahnya ribut mulu. Jadi gue dilarang, kalian lu cari sekolah aja yang bener dah di mana gitu kan. Gue masuk lah Pancadharma. Tapi kan Pancadharma itu bebas, sekolahan bebas banget malah. Iya, awalnya gue nggak tahu. Oh, lu nggak tahu? Awalnya gue nggak tahu itu sekolahan kayak gimana ya. Iya. Pas pertama kali gue datang ke sekolahan kayak ke Pancadharma tuh, ya sekolahnya gitu. Pokoknya lu pasti bisa nyebutin gimana. Buat anak Parung, Yeah. buat anak Bogor, pasti tahu lah Pancadharma sekolahan bebas banget itu, sekolahan yang biasanya orang dari yang udah dikeluarin ya. Pokoknya veteran-veteran dari Sasmita, Dayak, semua Bijer, pasti Blaster, masuk situ ya. Semuanya pasti ada di situ. Makanya orang-orangnya gokil-gokil juga di situ ya kan. Nah, lu di Pancadharma nih emang lu udah kenal dunia-dunia biasa lah, nggak usah kita sebutin ya kan. Tawuran lah. Iya, tawuran lah pokoknya. Tawuran lah pokoknya. Itu lu gimana? Maksudnya ada kejadian parah nggak pas waktu lu di Pancadharma?
kejadian parah di Pancadharma sih, yang parah banget menurut gua di Sariasi sih. Sariasi. Iya. Oh lu jalan nih Pancadharma. Pancadharma nih ribut, mau jalan nih ribut nih janjian sama Islamik. Islami. Iya, pas kita udah sampai di Sariasi, Metro Mini Islamik datang tuh. Kita udah standby nih, Metro Mini Islamik datang, turun. Nah yang namanya Ambon itu ngeluarin kris. Kris. Iya, ngeluarin kris kecil ukuran seginian lah. Ngeluarin kris, kita ngegelar, biar kita jatuh semuanya, nggak ada yang nyangkut gitu. Nggak ada yang nyangkut. Iya, biar kita jatuh semuanya. Nah abang-abangan gua yang kelas 2, kelas 3 tuh Cabut. ke belakang. Nah di situ gue tinggalin berdua nih sama anak sini juga di belakang. Adalah pokoknya iyalah. Lu ngeributin tuh berdua. Bukan ngeributin sih, nahanin lah. Nahanin. Iya, nahanin biar enggak ini. Soalnya kan kepala gue juga kan di stick golopin. Oh lu kena stick golok? Iya, di stick golopin pas nahanin pakai bambu itu ya. Terus kepala gue cabut lewat sesok tinggi, cabut ke perumahan, bukan perumahan sih ya, kampungan. Gue masuk ke perkampungan, ngumpet di situ. Ternyata di situ pas udah kelar ya. Iya. Warga situ udah rame, udah nyari kita orang nih yang pada kabur kemana. Soalnya dari anak-anak Islamiknya itu ada sebagian warkamsi. Oh, akamsi situ, makanya dia berani lah. Jadi dia rada Selon lah, woi, on fire lah nih daerah gua nih ya kan. Iya. Nah lu pas dikenain stick golok nggak ngapa-ngapa nih? Pala gua agak ngelop cu. Bukan ngapa-ngapa. Ngelop, tapi maksudnya nggak bocor kan, nggak gimana? Aman. Cuman kayak rada gimana ya? Kayak rada begini aja sih. Ngelop lah pokoknya lah. Kurang rata lah. Kurang rata. Tapi otak enggak kan? Otak gua lancar. Otak lancar. Nah dari situ lu ada ngebalikin lagi nggak tuh kira-kira? Dari situ nggak ngebalikin lagi. Tapi pas penataran kedua gua ribut di ini Gang Waru di Parung. Iya. Itu sama mana tuh? Siangnya sore jam 3-an lawan Borces, malamnya gue lawan Bastar. Gila gokil. Iya, itu dari Victoria gue 2 orang. Pokoknya semuanya total 8 orang sama Padang. Iya gue tahu. Terus sama Borces itu pecah tuh ribut. Pertama sama Borces nih. Gini aja sama Borces. Langsung cabut Borces. Borces cabut. Nah, pas keduanya itu yang paling gue deg-degan ya. Iya. Ini anak Bastar cuman sekitar 5 orang nih. Gue sekitar ada 7 sampai 10 orang ya. Itu ribut udah begini. Pokoknya nyatu lah. Iya, udah acak-acakan. Udah acak-acakan, enggak tahu temen. Gua enggak ngeliat dia, udah main. Udah bebasan dah. Iya, bebasan. Nah, di situ gua gimana ya? Capek ngap gitu. Lu ngebayangin ya kalau ribut. Iyalah. Kayak gitu kan kalau agak rada kelamaan juga capek. Kabur. Gua tinggalin tuh paling belakang, gua ketinggalan. Tapi akhirnya untungnya di situ nggak diapa-apain sih. Oh, nggak dibagi lah sama dia. Soalnya ribut begini, gue jebol, didiemin sama dia. Oh, didiemin biar ngebalikin lagi. Iya. Gue kan udah begini ya, gue diem tuh, balikin lagi, ribut lagi nih, jebol lagi. Pas ketiga kali nih, diguber langsung. Cabut gue. Tapi ada yang kena nggak tuh dari Pancadharmanya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Itu tahunan berapa tuh? Itu tahun mau 2011. Oh 2011 emang sedang serem-seremnya tuh. Lagi asik ya? Wah, pokoknya lagi gokil-gokilnya lah. Lagi asik 2011. Nah lu emang di Pancadharma sampai kelas berapa sih? Kalau nggak salah 6 bulan 5 bulanan. 6 bulan 5 bulan. Tapi udah banyak kisah lah di Pancadharma ya kan? Ada beberapa kisah dari. Nah yang di Rawabuntu lu ikut nggak sih? Yang hitam sampai bolong. Iya, sampai bolong. Itu kan awalnya kan gue nyamperin ke kolaan ya kan? Jangan kolaan gue lah, kolaan STM 3. Iya, gue nyamperin ke STM 3, lu nongkrong di STM 3. Iya, gue nyamperin ke STM 3. Iya. Kita mau janjian sama sekolah 75 57 iya, 57 Pamulang. 57 Pamulang di Rawabuntu. Nah, ini batu nih, hitam ini ya kan. Dia ke kuburan, udah dibilangin tuh sama salah satu orang. Itu juga ada sih ini kan. Iya. Ada lah, pokoknya dia juga ada lah ya kan. Ada dia. Nah, gobloknya dia ngambil payung tuh di kuburan, padahal udah dibilangin, "Bang, jangan diambil tuh payung, ntar bawa apes, bawa bencana." Dia nggak mikirin gitu kali ya. Udah tuh kan, pas kita
datang ke arah sini dari Rawabuntu. iya dia kan udah ngelewatin duluan ya. Iya, lewatin dia duluan. ngelewatin duluan turun baru Wah, kita ribut gitu. Itu kan pecah juga kan ributnya ya. Iya Udah sama acak-acakan. udah agak begini lah ya kan. Iya, wah. Cuman di situ sayangnya kita jebol. Tapi kan emang jebol gak wajar lah, Iya, dikit kan itu. dikit sih iya. Dia tahu sendiri 1000 umat ya kan. Iya. Full lagi dia Full itu. Kayaknya dia Albes itu ya. Sampai kena kan sini. Iya, Parah. Albis. Nah, dari situ lu itu masih tetap di Pancadharma ya? Itu gue masih di Pancadharma. Nah, terus lu pindah ke mana tuh? Gue pindah ke sini, ya Mija Ciputat. Yang Mija Ciputat. Itu diajak sama Bedil. Oh, dia sekolah di situ. Si Ender. Nyom, pas habis dari situ ya kan gue nganggur tuh 6 bulan. Nyom, kita sekolah yuk di Ciputat. Di mana, Dil? Di di ini, ya Mija. Yang Mija. Oke, yaudah besok lu datang ke rumah gue. Oke, dia datang ke rumah gue. Mas pertama, mas kedua. Oke nih, gue di Palang nih sama anak-anak Sasmita Jaya nih. Di warung Saud nih sama Bedil segala nih. Gue di Palang, soalnya di tas gue ada bacaan 89. Oh, iya. Iya. Terus gue dirangkul nih. Berdua nih sama Bedil, rangkul. Lu yang namanya moyong Telkom ya? Set. Kok sampai tahu nama nih ya kan? Padahal gue nggak di situ nggak ada baca Nggak ada nama nama monyong lah. Iya. Lah mana moyong Telkom kan lu? Bukan bang. Ah lu antek-antek bijer lu yang suka mantek-mantekin lu dia gitu kan. Itu Gen R, Bulus, Ciputat yang lagi pada ngolek-ngolekin di sekolah gue. Gue hitung nih sama Bril. Deal. 1 2 3 kita cabut nih ya. Enggak ributin, kabur dari dia lah. 1 2 3 kabur gua. Cabut der, ngumpet dah tuh di situ. Nggak dikejar-kejar sama dia? Enggak. Soalnya gua cabutnya kan ke sekolah. Oh, langsung ke sekolah lagi. Iya, gua langsung ke sekolah. Gua cabutnya. Nah, dari situ tuh lu wah kesel kan lu pasti mulailah. Awal pertama nih itu ya, terus jeda berapa hari nih dari MOS itu gua jadi bahan kolekan tuh, bahan seruan, abang-abangan. Abang-abangan sono. Belum tahu kali dia ya kan, wajar lah anak baru. Anjing gitu gua. Kolekan 1000, 2000. Kan lumayan kan. Tanggal pertama 1000, iya. tanggal kedua 2000, tanggal ketiga 3000. Tapi lu ngasih? Ngasih awal-awal. Kesel nih gua ya kan lama-lama anjing. Gua di Peter aja nggak kayak gini deh. Nggak pernah dikolekin lah ya. Masa ini gua di tempat kayak gini. Tempat kayak gini gua dihabisin kayak gini, dipermaluin. Nah, besoknya gua kontak nih Andi nih, Abang Eriko. Oh, dia kalau di situ. Di Bonjol. Iya. Di, napanya? Janjian yuk kelas 1 lu sama kelas 1 gua. Serius nih emang? Kan lu kan baru kelas 1. Iya, gua kelas 1. Janjian dah tuh gua di ini Kodiklat di Pondok Cabe. Iya, tahu. Iya, sama kelas 1-nya si Andi. Akhirnya Ribut dah situ ya kan. Gua mau bayar dari sini. Lu inget enggak yang ribut sama kampung ribut? Iya, tahu. Lu bawa ber itu. Iya. Oh, lu berarti nyumpetin ber itu. Gua ada beberapa nyumpetin ya. buat gua bawa ya kan. Nah, pas gua bawa ke sono, ribut lah kita tuh. Ribut. Alhamdulillah situ kita menang. Ada yang kena nggak dari dia? Enggak ada. Bagusnya nggak ada yang kena ya. Enggak ada. Di situ enggak ada yang kena sama sekali. Nah, semenjak dari situ mulai ada tuh nama gua naiklah di yang Mija. Mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kolekan jatuh nih di gua. Lu ambilin terus. Soalnya kan di situ kan anak kelas 2, kelas 3 yang ngikut ngeliatin. Jadi ngeliat, wah anjir. Gokil nih dia nih orang. Dia gini nih ternyata ya. Nah, dari situ lu jalan terus tuh. Gua mulai kan di situ kan sebelumnya kan belum ada kayak mantekin nih anak sekolah lewat bacok, kan dari situ kan pas gua masuk di situ kan belum ada ya. Iya. Nah, pas gua ada di situ mulai gue terapin tuh yang ada di Victor. Oh. Kan di Victor kan setiap ada anak sekolah lewat bantai. Kita bantai ya kan. Pasti. Nah, di sana kan sebelumnya kan nggak ada ya. Nggak ada. Nah, gue mulai terapin. Gue mulai terapin di Gang Syukur tuh sama anak-anak si trio. Gue mulai terapin di situ. Jadi setiap hari kita mantekin, pulang dari sono, gue mantekin sono kelar, gue ke Victor mantekin lagi. Nah nih, gua maksudnya ini kan udah pernah diceritain juga ya di channel sebelah nih yang sampai pokoknya serem dah. Yang sampai kelingkingnya lu ini itu lu udah di Yamija kan?
Itu maksudnya waktu gua kelas 2 mau naik kelas 3. itu cerita awalnya gimana itu bisa sampai kayak gitu? Jadi gua lagi nongkrong nih, gua pulang sekolah nih ya. Iya, lu pulang sekolah. Gua pulang sekolah, biasalah kalau pulang sekolah kan kita nongkrong ke tempat temen nih. Iya. Ada rumah. Main lah pokoknya Iya. main dulu. Temen gua rumahnya di Bintaro nih. Kan Bintaro kan jalurnya kan Kampung Jawa, Borcil. Banyak lah Iya, pokoknya pokoknya di dia Bintaro mah. sekolahan-sekolahan daerah-daerah Jakarta ya. Banyak ada basisnya. di situ. Nah, pulang dari nongkrong dari situ, gua mau pulang nih niatnya sendokiran Sendiri, Iya. bobit, bit biru. Iya, andalan. Andalan. Red, gue pulang sampai BSD ini nih Eceng. Iya. Ngelewatin lagi dikit. Nah, ini ada anak pelajar nih 2 nih. Tapi pakai seragam bunda kandung nih. Iya, bener kan. Jaket baseball ya. Tapi dalamnya borcil. Borcil. Iya, dia teriak borcil nih. Lah, kata gue nih, apaan nih gue nggak? Iya, Nggak ini kan ya. Maksudnya lu sendiri lah. Iya, gue sendiri kata gue. Makin lama makin konyol nih. Makin ngedeketin Iya, kali. makin gimana ya? Gue tahu feeling dia. Dia pengen ngambil banda. Oh, iya bentak, iya, mau bentak. dia pengen nyagarin. Nyagarin. Cuman di situ karena gue profesional. Profesional udah sebelum lu ngebentak gua udah sering ya kan. Nah, terus dari situ gue bilang, "Bang, depanan dikit, Bang. Gue nyari tempat sepi nih." Ya. Gue nyari tempat sepi. Lihat, Bang, di sini aja, Bang. Gue pinggirin motor, turun dah tuh. Dia ngeluarin CR nih dari tas nih. Waduh, dalam hati gue kan, wih makin gila aja nih orang. Gue bawa CR juga kecil. Oh, lu bawa CR juga itu? Bawa, gue emang sekolah. Pokoknya sekolah bawa CR lah. Gue bawa BR gue. Namanya jalanan kan. Iya, ngeri lah. Yang ngeluarin CR nih. Main bacok-bacokan nih. Jarak segini. Lu main bacok-bacokan. Begini nih. Ampun bang, ampun. Serius, gue demi Allah gue. Terus? Gue main bacok-bacokan, dia dibacok gue cepret, main bacok-bacokan gitu. Akhirnya dia kena di paha. Oh, dia kenapa? Ya terakhir tuh kena di paha, cepret. Udah biasa udah tembus kali dia. Iya, udah tembus. Mungkin dia Cuman 3 kali doang. ini apa namanya? Lupa ngecas. Lupa ngecas. Iya, biasa kan kayak gitu. Iya, lupa ngecas kali lupa dia. Ngecas tuh ya kan. Untungnya lu ngecas ya kan. Itu baru lagi mateng. Lagi mateng ditantang. Nah, pas dia kena itu dia nggak bisa lari tuh. Dia diam tuh. Itu padahal dia berdua. Temennya nggak menolongin, kabur. Gue makin kesel lagi nih ya. Itu tangannya jadi sorry nih. Tangannya gue giniin. Gue congkel nih pakai CR gue yang kecil. Gue ya. Gue congkel. Dia teriak nggak tuh? Ya teriak lah. Udah gue congkel gitu dia. Udah tuh habis dari situ gue cabut langsung pulang. Nah, lu abis dari situ lu nggak dicari-cari emang? Rame. Satu Ciputat rame banget. Nyariin. Tapi untungnya lu nggak teriak nama. Gua ngejual nama sekolah. Gua nggak pakai seragam sekolahnya. Oh. Itu yang bikin gua malu. Soalnya pas hari kejadian itu besokannya dari Danau Situ Gintung, Gang Sukun rame. Nyari. Katanya di Bintaro tuh ada anak borcil yang kena kebantai sama anak sekolah Ciputat. Gue diem aja tuh ya kan, wah anjing. Kalau gue cerita nih, Abis lu yeah, pasti. abis. Makanya kan gue setiap sekolah kan gue kalau mau sekolah ke Ciputat nih, gue lewatnya beda-beda. Oh, lu Gue kadang lewat Pamulang, Serua, gue lewat Depok, muter jadinya. Lu memang mau nyari banda kali Sekalian ada yang bisa dicap. Ya, lu tahu nih. Kali B. Nah, dari situ nih kan dia nggak tahu ya kan. Nah, lu bukan di channel gua lah awal cerita ini kan di situ. Dari situ pas itu. Nah, sekarang kan udah lama nih. Yeah, itu ada yang DM itu. Ada yang DM lu. Ada yang DM. Terus akhirnya gue berteman baik nih. Oh, berteman baik. Gue DM nih. Jadi gue naik di podcast dia, ternyata dia nonton. Iya. Langsung gue di DM nih. Oh, jadi lu orangnya. Waduh, itu gue. Terus akhirnya dia gue sebutin aja channel kali. Channel yang lu podcast di situ. Iya. Gue nonton lu dari Bintariksa, kata itu kejadian lu sama gua gitu. Terus akhirnya gua di situ gua minta maaf, terus gua ngajakin dia ketemuan. Dia bilang dia lagi di Sulawesi. Lagi di Sulawesi. Pengennya niatnya pas gua masih punya channel plastik hitam, gua pengen banget dia ngundang dia. Iya, biar dia itu jadi saksi. Bener lah bahwa itu cerita. Nah, ini kan ngomong-ngomong ada yang DM lu kayak gitu. Lu percaya nggak sih bahwa itu bener dia? Iya. Namanya kan
Iya namanya orang ya kan kali ngaku-ngaku Gelap-gelap aja, ya. gelap-gelapnya pengen emang apa dia pengen pansos apa pengen gimana. Anjing pantas emang Ya, buat siapa gitu. ya enggak, takutnya aja kan lu ngomong cerita begini-gini tahu-tahu di luar gua biar di podcastin juga nih biar apa, gua ngaku aja lah ya kan, takutnya dia ngaku pengen di podcast bisa aja kayak gitu ya kan. Tapi lu percaya bahwa itu dia? Gue percaya nggak percaya sih. Kalau itu dia, soalnya dia DM gue duluan. Kalau dia nggak DM duluan, gue juga nggak bakal tahu kan dia itu. Tapi belum ketemu sih ya. Belum. Nah kalau udah ketemu barulah. Mungkin ditaikin di Sang Pemimpi boleh kali ya. Boleh lah. Kalau dia udah pulang ya kan. Iya, kalau dia udah ke Jakarta lagi. Kita bikin klarifikasi. Duetin juga boleh gua. Duetin ya. Boleh. Tapi emang lagi rame sih klarifikasi. Duet-duetin gitu. Gua juga bingung, ngapa di duet-duetin ya? Ngapa di duet-duetin? Iya. Kalau solo kan kurang ini, Bang. Kurang seru ya kan Iya, kalau solo. Kali emang lagi seruan diduetin ya kan, biar yang nontonnya juga seru apa gimana. Netizen butuh drama. Nah, iya benar. Itu tadi hanya iklan sendiri. Lanjut. Nih, lu dari situ ini udah kayaknya lu di sekolah masih ada lagi nggak tuh di situ? Dari Yamijanya apa? Dari Yamija. Dari Yamija gue pernah mau naik kelas 3. Naik kelas 3. Gue diajak sama basis ini Bastar Parung. Bastar Parung. Iya, jadi dia pindah dari Bastar ke Yamija, 2 orang. Nah, di situ posisi ulang tahun Bastar. Jadi dia sebelumnya tuh nanya-nanya. Apa tuh? Korek. Minta korek yang di belakang layar. Terus jadi sebelumnya tuh yang 2 orang ini yang basis Parung dari Bastar nanya-nanya, siapa yang pegang kolekan di sini? Oh, nanya. Siapa yang bawa-bawa di sini? Nah, dari semua anak-anak yang di situ fokus ke gua semua nih. Nunjuk ke lu. Iya. Nah, dari situ gua dibawa nih sama dia nih ke daerah Cibinong. Bertiga tuh satu motor. Nah, pas di tengah perjalanan dia bilang, "Bang, Bastar ulang tahun." Wah. Gua gimana ya kan? Gua keinget ini yang pas gua di Pancadharma. Oh iya. Anjing, dia 5 orang aja. Hancur gua nih, apalagi ini ya kan. Yaudah berangkatin nih, gua berangkat nih ke Cibinong nih. Ya kan, motor gua taruh. Oh, jadinya lu mau nyambut, bukannya Iya. Gua kira mau gabungan nih. Kagak. Oh, mau nyambut. Mau nyambut Bastar. Itu dia udah gabungan jadi SBYM. Iya, Udah dari gabungan dulu jadi emang SBY. pas gua di naruh motor, jadi ada anak kelas 2, jadi anak kelas 2. Bang, udah rame bang. Berarti udah kan gelar. Teriak nama sekolah gua lah ya kan. Iya. Yamija 83 Ciputat nih, gua bilang gitu. Terus turun nih. Ada nih beberapa orang nih yang turun nih. Temen gua ditangis sini. Gua cerita real nih ya, gua enggak bohong nih. Pokoknya cerita dari awal sampai akhir gua real. Kalau ngaku bohong, tai lah. enggak, pokoknya nih ini kan cerita real nih. Pokoknya buat anak itu tahunan berapa? Tahun 2013. Itu 2013. Mau 2013. Nah, itu segitu. Kalau lu yang ngerasa ini, lu komentar aja di bawah biar netizen itu enggak nyangkanya ini cerita bohong. Bener. Buat anak Bastar yang di mana ketemunya? Di Cibinong. Tuh, yang ketemu di Cibinong pas ultra tahunan segitu, lu langsung komentar aja. Komen aja di bawah. Biar kita ini cerita real, enggak bohong, enggak ngada-ngadain. Enggak enak lu ngada-ngadain. Iya. Tuh ribut di situ, ditangis-tangisin nih BR. Iya, jadi anak Bastar turun nih. Ada adian gua megang chair 1, gua megang chair 1. Ada adian gua tangan kosong 1 nih. Yang tangan kosong ini yang paling gesit, yang paling gimana ya? Gila lah pokoknya. Yang paling semangat banget gitu. Jadi dia di tengah nih, jadi dia begini-gini nih. Nangkis-nangkisin. Iya, biar anak-anak SBM ditangkis-tangkisin begitu. Yang dari tak mulai pada turun-turun nih. Turunan lah. Ya, udah nih, gue mulai hitung nih, padahal gue bertiga doang nih. Oh, lu bertiga doang itu nyambutnya? Bertiga. Gua kira rame. Kagak, 3 Gila, orang doang. gokil. Gue hitung nih ya, 1, 2, 3 Yamija Ciputat nih. Ber. Cabut langsung. Habis semuanya 2 truk tuh hancur. Tapi ada yang kena nggak dari anak sana? Gue kurang tahu ya kalau ada yang kena, soalnya gue ngikutin Iya. jalurnya. Soalnya gue ngikutin jalurnya dia, kalau dia ada yang kena apa enggak. Ya gue nggak tahu. Iya. Mungkin ada yang kena, mungkin ada yang nggak kena, mungkin nggak ada yang apa-apa. Pokoknya dia cabut lah. Pokoknya dia abis gue hitung gue geber 1, 2, 3 Yamija Ciputat, cabut semuanya.
mungkin karena ngedon karena ada adian gue yang iya, yang tangan kosong nakisin lah. gitu. Itu dia mau orang mana dia? Parung. Oh, dia orang Parung. Orang Parung dia. Dia bekas sekolah di Bastar sebelumnya. Oh, karena mungkin dia udah tahu kali orang-orangnya. Iya, itu dia. Dia udah tahu nih siapa-siapanya nih yang bakalan majuin apa gimana. Makanya dia pede. Iya. Nah, dari situ tuh SBM jebol lah, kucar-kacir ya kan. Kucar-kacir. Nah, lu ada ribut lagi nggak pas lulusan? Lulusan dia di IMJ. Iya. Paling jalan-jalan doang. Jalan-jalan doang enggak? Iya, paling janjian sama Dayak gak mau. Enggak mau. Soalnya gue di gini sama Dayak. Apa namanya sih? Sekolahan Bokencur. Iya, barulah. Iya, sekolahan gitulah. Kita inilah lu banyak yang tahu juga kan ini editornya Alex 21 TV mungkin X. Anjing gue udah di X sama Alex. Gue ngundurin diri. Aduh. Nah, jadi buat lu juga kali yang nanya-nanya ya kan, maksudnya di IG udah berubah juga, bukan Alex 21 TV tapi Halodak. Ya sebenarnya kita sampai sekarang masih berteman baik ya. Iya, masih. Berteman baik. Terus dari situ berarti lu nggak mau bikin channel lagi nih? Gue mungkin channel gabut kali ya. Iya. Ya mungkin ada Halodak namanya. Nah, lu kalau pengen ngelihat kegabut-gabutan dari Bang Andre atau Senja Berbahaya itu ada di Halodak. Halodak. Pokoknya lu pantengin situ, itu dia banyak gabutnya itu di sini. Iya, pokoknya spesial. Buat channel spesial. Apa nantinya bakalan ada segmen kayak begini podcast juga apa gimana? Enggak podcast. Enggak podcast. Pokoknya gabut aja. Gabut ya gue. Pokoknya kegabutan gua bakalan gua post di situ. Nah, plastik hitam plastik hitam kenapa sih? Maksudnya bisa sampai berubah kayak gitu? Jadi awalnya nih gua klarifikasi plastik hitam nih sekalian ya. Sekalian nih. Iya, jadi Hadi Beli gua mau klarifikasi plastik hitam nih. Oke, di Sampo Mimpi. Plastik hilang. Nah, iya kenapa itu? Pasti kan banyak yang nanya-nanya juga plastik hitam kok nggak update malah berubah nama kayak gitu. Emang ada beberapa pertanyaan yang kayak gitu. Jadi gua lagi main HP nih ya. Jadi gue lagi main HP, buka YouTube, tiba-tiba HP gue mati. HP gue mati, gue login ulang, plastik hitam gak masuk. Berubah? Iya, berubah. Bukan berubah, gue gak masuk ke plastik hitam. Di situ kan ada dua akun Alex 21 TV sama plastik hitam. Oh, lu udah di Alex 21 TV tuh? Udah. Itu jadi pas gue lagi mainin HP, mati. Mati, gue login ulang, nggak masuk, gue telepon Hadi dong. Iya. Had, gue kok login plastik hitam nggak bisa sih? Lah gue juga sama nih nggak bisa. Panjang tuh ya kan, gue minta bantuan nih sama Godel. Iya, temen lu. Iya, IDP. Del, gue kena ini nih Del, akun gue. Kan gue udah bilangin nama lu bye-bye endorse phishing gitu. Ternyata pas dilacak-lacak nih sama bocah-bocah dia, ternyata ada di Makassar. Oh, di Makassar. Iya, bisa dibalikin pas di 1.600 subscribe bisa dibalikin, gua harus bayar 1,5 juta. Oh. Dari situ gimana nih Akhirnya udahlah stop lah. Jadi yaudah stop. Akhirnya yang nongol terus di video kan Lestik Jora. Iya, Lestik. Bukan Hadi sama Andre. Bukan Om Bacot ya kan. Jadi kayak gitu buat kena kehack lah kalau bahasa gaulnya mah ya kan. Iya, kena kehack. Phishing. Makanya hati-hati tuh kalau ada dapat email terus isi emailnya warna merah. Itu jangan main asal klik kayaknya deh. Itu phishing. Oh, kalau isi. Iya, phishing bahaya. Ngeri juga ya berarti. Nah, mau ada cerita lagi kan nih? Enggak dibongkar. Udahlah, cerita sekolah ya paling gue mantekin di sini gue iya. 2 orang gitu. Banyak banget kan nih yang kenal lu ya, anak Sasmita lah pokoknya. Itu emang gimana sih ceritanya? Lu emang tiap hari mantekin? Ya kan sama abang-abang juga. Enggak lah pokoknya jadi setiap hari tuh, jadi awalnya tuh gue dendam. Iya. Sama anak Sasmita ini. Ini hasilnya nih. Oh iya. Jadi gue baru lulus. Berapa jahitan sih? Ini kalau nggak salah 15 jahitan? Iya. Tuh lu baru lulus apa? Kalau nggak salah ya. Baru lulus apa?
Itu gue mau lulus SMP. Baru lulus SMP lu? Iya. Dibantai STM? Iya, di Kebon 6. Jadi gue lagi ngawal anak 2 Serpong nih. Iya. Mau ribut sama 1 Gen R 2 Gen R. Mas sampai di Kebon 6, 2 Gen R udah mantekin tuh. Gue ributin tuh kan sama anak-anak. Jebol, nah yang keluar lagi yang ngebantalin anak STM-nya dari Sasmita Jaya. Oh, lu masih SMP? Gue masih SMP. Nah, dia kenalin gue di situ. Wah, lu yang sering mantekin gue nih di Victor. Akhirnya? Mulai dah tuh. Mulai. Pertama pas pengen dibacok pertama, ini bay, Ini gua lu? tangkis nih. Oh, lu tangkis kena, iya. Iya. Pas pengen bacok kedua, gue tangkis lagi kena ini. Kena itu. Itu kan ada gang tuh yang kecil. Iya, gang yang segini, kecil kan, di buat masuk ke. Ke Puspitek. Iya. Itu anak-anak yang bawaan gue nih SMP nih. Itu udah pada bejubel begini. Oh, udah pada nggak kebagian ribut. Nggak kebagian lah pokoknya. Akhirnya? Jadinya gue nahanin di situ dong. Oh, lu nahanin? Iya, gear gue ngelibet, baru gue kena kebantai. Udah tuh langsung dia cabut. Dari situlah. Dari situlah gue dendam sama dia. Dendam lu membara lah. Dendam gue membara. Pokoknya setiap ada Sasmita mau pergi sekolah, pulang sekolah pasti gue bantai. Sampai lu banyak yang kenal lah anak Sasmita lah pokoknya. Ada beberapa yang kenalin. Sampai gue dapat pokoknya gue dari Sasmita Jaya gue dapat banda banyak bang. Pokoknya habis lah di Victor ya kan. Pokoknya habis itu di Victor. Ada kejadian yang menurut gue cukup lumayan parah banget sih. Jadi ada anak sebut nih, gue berdua nih. Iya. Dari YMJ. Jadi ada anak sebut yang mau pulang. Itu jadi satu motornya anak sebut, the gerombolan belakangnya itu anak BT nih rame. Beman. Enggak, motoran. Iya. Nah, anak sebutnya gue palang nih berdua. Oh, lu palang. Iya, sama trio nih di depan pertigaan. Nah, sama dia langsung dimistarin mukanya. Oh, mukanya. Iya, woi lu anak sebut ya, woi TikTok nih. Cepet. Dimistarin mukanya. Awalnya sih nggak apa-apa, tapi lama kelamaan pada ini semua apa sih? Pada Darah pada banyak. motor gitu. Itu tahun berapa tuh? Itu 2012. 2012. Soalnya si Ipal masih ada. Oh, si Ipal. saya itu. Iya. Itu kan Ipal saya tuh yang ributin juga. Oh, tuh itu akhirnya. 2012 naik ke 13 Iya, kayaknya. mau naik ke 13. Itu Ipal saya tuh nurunin. Gua bantai pakai kelewang, cepret diketekin, dibilang gini. Cuma segitu doang kelewang lu. Anjir. Lu bantai lagi tuh. Iya, gua turun lagi ke got, nyoblok ke got, gua ngambil gosir. Baru dia pada cabut dia tuh anak-anak. Enggak nurunin dia. Ada beberapa nurunin. Oh, nurunin. Cuman dari anak parkiran ada satu orang namanya Le. Iya. Dia ngikut ngebantuin gitu jadi ngejakamin lah. Iya. Ngejakamin gue di situ. Akhirnya dia pada cabut. Cabut dia soalnya dari situ ada orang muda baru, muka gue ditoblok begini. Udah, jangan ributin Sasmita, nggak tahu dari guru Sasmitanya, nggak tahu dari siapanya, pokoknya dia bilang jangan ributin Sasmita. Cepet, muka gue toyer gitu, gue cabut ke bioskop langsung. Nah, ini kan banyak nih ya anak Sasmita bilangnya, anak Victor kalau yang mantekin itu bukan anak sekolahan, itu bener nggak sih? Enggak, gue saksi hidupnya ya. Jadi di Victor tuh gini, anak SMP itu udah ditatar jadi anak STM. Iya. Iya. Pakai celana hitam. Pakai celana hitam, kalau dia nggak punya celana hitam pasti dia dikasih pinjem celana abu-abu. Iya, benar. Buat ikut mantekin, ngeributin. Karena kan di sini kehitung orangnya kan, Iya. paling 15 orang semuanya kalau dikumpulin dari sekolah-sekolahan beda kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya apa sih yang tadi dibilang? Jakaman lah. Terus yang bantuin pakai seragam biasa lah, nggak ada. Sebenarnya murni pelajar, cuman SMP kita ajak-ajak. Gue juga pernah tuh sama Icak berdua di depan pom bensin nih. Jadi anak BT mau pada pulang, satu truk nih, lu lagi pada gawe di pom, lu Alek kan. Jadi anak-anak BT pada pulang nih satu truk. Si Cak lagi parkir nih, Cak. Oh naik iya, sama gua di situ. Iya, naik sama gua ikut. Nah, dia nggak tahu kan. Dia naik ke gua, nyampe depan pom, gua palang nih mobil truk Sasmita. Gua palang begini. Icak belah kiri, gua belah kanan, gua taikin deh tuh mobil truknya. Bukannya dia pada ngeributin gua, dia pada kabur lewat belakang. Nah, itu kan kabur ke pom. Ke bawah-bawah. Iya. Itu si Yunus juga cerita dah kayaknya, kalau nggak salah ya kan.
Tapi cuman Yunus Yunus bilangnya bukan sama bukan pelajar. sama pelajar, tapi dia bilangnya ada lu juga. Iya. Nah, lu itu masih pelajar apa belum? Apa udah enggak tuh? Gue masih pelajar lah, kan gue seangkatan sama Iya. dia. Nah, jadi Gue klarifikasi klarifikasi. nih. Jadi gue cuman berdua ya yang ngebantai. Jadi ya. masih pelajar, Iya, masih bukannya pelajar. abang ABG 2N. Kalau dia udah lulus nih, lulus. soalnya dia 2012. Gua lulus sudah. Soalnya dia lulu orang kan dibantai kan di POM itu ya. Iya, di POM yang baru. Iya. Jadi kan kalau kemarin kalau cerita dari Yunus kan itu abang-abangan lah, yang Abang-abangan. anak parkiran lah yang Iya. pada yang bantai. Ternyata bukan. Enggak, gue berdua doang. Gua sama anak SMP malah. Iya. Icak itu anak SMP itu dia. Pancadharma. Iya, di Iya. Pancadharma. Itu berdua tuh gue bantai tuh habis-habisan. Iya, emang dia cerita katanya sampai kucar-kacir pada Iya, semua. hancur tuh serius. Nggak ada yang lawan sama sekali. Gila. Aduh. Berarti Bu ya Tapi Master mohon maaf nih gue. Oh iya, ini buat Jadi kita bukannya apa-apa nih Bang. Ntar gue dislike. Iya, enggak, ini kita kan maksudnya dari cerita Bang Yunus kayak gitu, dari Iya. cerita kita ya seperti ini. Tapi- Tapi udah diceritain juga kemarin ya sama pas podcastin Bang lu. Enggak ya, enggak. Oh, ternyata itu cerita Yunus di belum. Emang kecil naik juga? Naik. Wah, anjir. Wah dia. Wah lu saksinya Saksi. itu. Kayak lu buat anak Sasmita yang bilang, banyak yang bilang juga karena gua udah lulus nih. Dibilang masih ngikut-ngikut. Padahal gua nggak pernah ikut. Banyak yang bilang, sampai Yunus nanya, "Boy, lu emang kalau udah lulus sekolah masih ikut-ikutan?" Enggak, padahal gua nggak ikut. Paling dia ngeliat aja kali kalau gua lagi nongkrong sama anak sekolah. Iya. Padahal mah nggak ikut-ikutan. Kalau buat anak Sasmita yang tahunan 2012, 2013 itu nggak ada yang ikut-ikutan anak yang udah pada lulusnya. Cerita dari awal sampai akhir bukannya mau memanas-manasin, juga bukan mau adu domba apa gimana, cuma pengen ngasih tahu bahwa tawuran itu resikonya berat. Lu ngenain orang, lu masuk penjara. Kalau lu dikenain, lu masuk rumah sakit, pasti yang repot itu kedua orang tua lu. Jadi lu dengerin dari awal sampai habis, pokoknya lu resikonya dah lu harus lu pahamin biar lu nggak ngikutin. Betul. Jangan setengah-setengah doang diambil. Jadi Hidup adalah pertualangan. Berani atau tidak sama sekali. wis.